Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas non-current liabilities. Jadi materi ini saya ambil dari buku Kiso, Wagen and Field, Intermediate Accounting, IFRS Edition. Jadi kalian bisa temukan materi ini di chapter 14 buku Kiso ini. Oke, langsung saja. Untuk non-current liabilities di chapter 14, nanti akan dibahas ini mengenai bonds payable, long-term notes payable, extinguishment of non-current liabilities, dan yang terakhir, presentation and analysis. Nah, bonds payable, materi kita hari ini. Apa itu bonds payable atau obligasi? Jadi, obligasi ini merupakan surat utang yang memang diterbitkan oleh perusahaan penerbit atau pihak yang membutuhkan dana. Jadi ini merupakan perjanjian antara si perusahaan penerbit dengan investor sebagai pemberi dana. Nah, perusahaan penerbit atau penerbit obligasi ini wajib membayarkan bunga secara rutin dan juga melunasi pokok pinjaman pada saat jatuh tempo. Baik, nah obligasi ini termasuk nih dalam kategori non-current liabilities atau hutang jangka panjang, yang mana jatuh tempo pembayaran kewajibannya ini lebih dari 1 tahun. Nah, contoh dari non-current liabilities ini apa saja? Contoh yang pertama adalah obligasi atau bonds payable. Nah, ini akan kita pelajari. Terus yang berikutnya ada long-term notes payable. Notes payable ini adalah janji tertulis untuk membayar kepada kreditur sejumlah uang tertentu. Nah, long term di sini maksudnya berarti jangka waktunya ini lebih dari 1 tahun untuk pelunasannya. Mortgage payable. Mortgage payable ini hutang hipotek. Jadi istilah hipotek ini jadi melekat pada benda yang tidak bergerak. Misalnya apa? Misalnya tanah, bangunan. Jadi kalau misalnya hutang hipotek, berarti jaminannya nanti akan berupa tanah atau bangunan. Berikutnya ada pension liabilities dan lease liabilities. Nanti ini untuk lease liabilities kita pelajari ada materi tersendiri di buku Kiso ini. Nah, lease liabilities ini adalah perjanjian kontraktual atas sewa guna usaha. Oke, di sini ada jenis-jenis yang biasa yang biasa muncul dalam prakteknya. Ada obligasi secured, unsecured. Nah, apa ini secured, unsecured? Secured itu kan dijamin, unsecured itu tidak dijamin. Jadi maksudnya dijamin di sini, dijamin dengan aset tertentu. Seperti apa? Seperti tanah, mesin, dan lain sebagainya. Jadi, kalau misalnya dia gagal bayar, si pemegang obligasi ini berhak dia menuntut aset yang dijadikan jaminan. Kalau unsecured bagaimana? Kalau unsecured ini nggak ada jaminan apapun. Jadi hanya bekal kepercayaan saja. Jadi pemegang obligasi ini dianggap sebagai kreditur biasa aja. Oke, yang berikutnya ada term, real, dan callable bonds. Kalau term, ya, obligasi itu jatuh temponya pada 1 tahun, satu tanggal tertentu saja. Kalau serial, ini jatuh temponya beberapa kali. Kalau callable bonds, dia jadi obligasi yang memberikan kepada penerbitnya hak untuk menebus atau menarik obligasi sebelum jatuh tempo. Oke, yang berikutnya ada lagi convertible, terus ada commodity backed deep discount bonds. Convertible berarti dia bisa dikonversi menjadi misalnya biasanya nih sejumlah saham. Kalau commodity backed jadi obligasi yang memang ditebus dengan barang. Jadi barang komoditi. Deep discount ini biasa dinamakan zero coupon bonds. Jadi obligasi tanpa bunga. Nah, dijualnya dengan nilai diskonto pada saat dijual. Terus ada lagi di registered and bearer. Jadi kok registered ini biasanya obligasi atas nama. Kalau bearer ini adalah obligasi atas unjuk. Jadi kalau misalnya obligasi atas nama, dia mencantumkan nih nama pemiliknya pada dokumen. Jadi kalau dia mencantumkan pemilik pada dokumen, berarti ini susah untuk diperdagangkan. Jadi nggak mudah diperdagangkan. Kalau bearer ini
Jadi nggak ada nama dalam dokumen obligasinya. Jadi obligasi ini yang mudah lah untuk diperjualbelikan. Berikutnya income dan revenue bonds. Jadi kalau income bonds muncul karena bunga yang dibayarkan ini diambil dari sumber tertentu. Jadi misalnya seperti lembaga pemerintah. Revenue bonds. Jadi si penerbit obligasi ini yang membutuhkan dana karena dia punya kewajiban kan membayar bunga serta pelunasan serta nilai jatuh tempo. Jadi ini nggak akan membayarkan bunga kecuali si perusahaan penerbit ini mendapatkan keuntungan. Jadi kalau ada untung baru dia bayar bunganya. Yang berikutnya mengenai issuing bonds. Jadi di sini adanya kontrak obligasi. Terus jadi dalam penerbitan ya ada kontrak nih, kontrak obligasinya. Terus merupakan janji untuk membayar sejumlah uang, jatuh tempo, dan bunga periodik. Terus adanya sertifikat obligasi, biasanya berjumlah 1.000 euro pada nilai nominal. Jadi ini maksudnya, jadi biasanya kalau misalnya obligasi itu 1 juta, biasanya ini obligasi itu nilainya dipecah-pecah menjadi misalnya 100.000, kalau di Indonesia misalnya 1 juta, jadi 100.000 nominalnya. Jadi bisa aja dia beli dengan nilai 500, 700 dan lain sebagainya. Nah, di sini berjumlah 1.000 euro pada nilai nominal. Oke, pembayaran bunga ini biasa dilakukan periode setengah tahunan atau semi-annually, atau ada juga yang annually. Jadi, tapi biasanya setengah tahunan. Digunakan ketika dana yang dibutuhkan terlalu besar untuk disuplai oleh satu pinjaman. Ini maksudnya, jadi penerbitan obligasi ini biasanya karena kebutuhan dana yang besar. Jadi karena butuh dana yang besar ini nggak mungkin disuplai oleh satu pemberi pinjaman. Jadi butuh nih disuplai oleh beberapa investor. Nah, ini pencatatan obligasi perusahaan. Nah, apa nih arti dari nilai-nilai yang ada di sini? Jadi, saat dipasarkan di bursa, ini ada muncul informasi seperti ini. Jadi, nama issuer tuh maksudnya pihak penerbit atau yang membutuhkan uang. Nah, di sini yang membutuhkan ini ada Vodafone Group sama Telkom Italia SPA. Terus ada kupon. Kupon ini maksudnya apa? Bunga yang dibayarkan, yang akan dibayarkan, yang dihitung dari nilai nominalnya. Nah, untuk perlakuan bunga ini biasanya dihitung, ini untuk 1 tahun ya biasanya. Terus maturity ini adalah tanggal jatuh temponya. Jadi kapan obligasi tersebut dilunasi. Price ini adalah harga pada saat dijual atau diterbitkan. Nah, harga ini ditetapkan dalam bentuk indeks seperti ini. Jadi kalau misalnya 106,66 ini berarti 106,66%. Dari mana? Dari nilai par. Jadi nanti 106,66% dikali dengan nilai parnya. Nilai par itu adalah nilai nominal dari obligasinya. Jadi obligasi ini kan kalau di sini lebih tinggi ya. Jadi obligasi ini bisa diterbitkan pada nilai premium atau nilainya ini lebih tinggi daripada nilai nominal. Bisa juga diterbitkan pada nilai par atau sama dengan nilai nominalnya atau di bawah dari nilai nominalnya. Berikutnya adalah yield. Yield di sini adalah bunga pasar. Jadi semacam bunga yang diminta investor yang ada di pasaran atau merupakan ekspektasi pasar. Misalnya seperti apa nih? Misalnya perusahaan penerbit nih kayak Vodafone. Nah, kalau misalnya si Vodafone ingin berhutang atau menerbitkan obligasi, dia harus melihat nih permintaan pasar atau permintaan investor atau juga harapan investor atas timbal balik dari obligasinya. Misalnya kalau di sini kan si investor dia mengharapkan dari obligasinya Vodafone ini sekitar yieldnya 4,05% untuk bunganya. Tapi kan di sini
si Vodafone dia akan membayarkan sejumlah 5%. Jadi ini menarik ya, menarik minat investor di sini. Oke, yang berikutnya adalah rating. Rating ini mencerminkan kelayakan kredit. Jadi semakin tinggi ratingnya, maka investor akan semakin percaya nih bahwa perusahaan ini mampu dia membayar kewajibannya. Nah, secara otomatis kalau misalnya dia terkenal dia mampu membayar kewajibannya, maka resikonya juga akan semakin rendah terhadap obligasinya si Vodafone ini. Nah, makanya ratingnya bagus kan, dia AA. Oke, yang berikutnya adalah penerbitan dan pemasaran obligasi kepada publik. Nah, ini biasanya untuk penerbitan pemasaran membutuhkan waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Oke, yang berikutnya perusahaan penerbit harus atur penjamin emisi atau underwriters. Ini apa nih penjamin emisi? Jadi untuk penjamin emisi ini adalah pihak yang membuat kontrak dengan perusahaan. Untuk apa? Untuk melakukan penawaran demi kepentingan si perusahaan. Tugasnya apa? Biasanya si penjamin emisi ini memberikan nasihat-nasihat untuk jenis efek apa sih ini yang sebaiknya dikeluarkan dan harga yang wajar untuk efek tersebut ini berapa dan jangka waktunya dari efek tersebut berapa, kapan. Yang berikutnya, perusahaan penerbit juga harus nih mendapatkan persetujuan regulasi dari penerbitan obligasi, menjalani audit dan menerbitkan prospektus atau gambaran obligasi yang akan ditawarkan. Oke, harus juga memiliki sertifikat obligasi tercetak. Harga jual penerbitan obligasi ditentukan oleh penawaran dan permintaan dari pembeli dan penjual. Ini seperti apa? Jadi, kalau supply and demand ini maksudnya jika ratingnya bagus, pasti kan demand-nya tinggi, permintaannya tinggi. Atau jika kuponnya tinggi atau bunga kuponnya tinggi, tentunya juga akan menaikkan demand permintaan akan obligasi tersebut. Misalnya nih, bunga kupon yang ditawarkan penerbit sebesar 8%. Tapi ekspektasi pasar terhadap obligasi tersebut ini berkisar 6%. Tentunya peminat akan obligasi tersebut juga akan meningkat. Karena apa? Karena bunga yang ditawarkan ini menarik lebih tinggi sebesar 8% daripada yang diharapkan si investor sebesar 6%. Yang berikutnya ditentukan oleh resiko relatif. Ini maksudnya apa? Jadi ini resiko yang terkait dengan rating dari obligasi. Nah, biasanya si obligasi ini biasanya obligasi yang ratingnya tinggi ini memiliki resiko yang rendah. Maksudnya resiko rendah di sini, jadi si investor ini percaya nih bahwa perusahaan penerbit akan membayarkan kewajibannya pada saat jatuh tempo. Nah, karena investor percaya akan ini, ekspektasi terhadap timbal balik dari bunga yang diharapkan ini atau bunga yang dituntut oleh investor ini akan rendah juga. Kondisi pasar terus ditentukan oleh keadaan ekonomi. Jadi keadaan pasar dan ekonomi ini juga akan mempengaruhi obligasi ya. Misalnya nih terkait misalnya pandangan investor terhadap pertumbuhan ekonomi. Nanti terkait penjualan obligasinya saat ini bisa tinggi atau bisa rendah. Oke, berikutnya investment community menilai sebuah obligasi pada nilai sekarang dari arus masa depan yang diharapkan. Jadi di sini pembayaran kewajiban ini berupa bunga plus pokok atau nilai nominal dari si obligasi. Yang berikutnya di sini ada suku bunga interest rate. Kalau kalian lihat di sini interest rate ini ada dua. Jadi ada stated coupon atau nominal rate. Ini sama saja ya. Dan berikutnya ada market rate. Jadi kalau misalnya bunga kupon, stated nominal ini adalah bunga yang akan dibayarkan kepada investor oleh perusahaan penerbit. Kalau bunga pasar, ini bunga yang diharapkan di pasaran atau ekspektasinya si investor.
Jadi untuk bunga pasar ini biasanya akan mengikuti rating tergantung dari tingkat resiko. Nah, ini adalah peringkat obligasi. Jadi peringkat obligasi di sini ada investment grade dan non-investment grade. Jadi kalau kalian lihat di sini, kalau investment grade itu dia layak investasi, kalau non-investment grade ini ya, ini meragukan lah ya untuk pembayaran kewajiban. Nah, kalau investment grade ini kalian bisa lihat, ini yang tertinggi itu ratingnya ada AAA, berarti dia paling bagus. Terus di bawahnya ada AA plus, AA min, sampai dia BB plus, BB min. Kalau non-investment grade ini dari BB plus sampai D gitu kan. Nah, pertanyaannya di sini siapa sih yang menilai rating ini? Nah, kenapa ini rating kok diperlukan gitu kan? Jadi, investor di sini membutuhkan suatu standar yang dapat digunakan untuk menilai kemampuan atau ketidakmampuan suatu penerbit obligasi dalam melunasi kewajibannya atau pokok ditambah dengan bunga yang akan dibayarkan. Nah, standar yang dipakai tersebut adalah peringkat obligasi. Jadi, sebelum penerbitan nih, perusahaan penerbit tuh harus di-rating dulu oleh lembaga pemeringkat atau lembaga rating. Kalau di Indonesia tuh ada PT Peringkat Efek Indonesia atau PT Fitch Rating Indonesia. Kalau di internasional tuh biasanya seperti Moody's, Standard and Poor, dan lain sebagainya. Nah, peringkat obligasi ini dibagi menjadi dua. Nah, ini investment grade sama non-investment grade. Nah, jadi kalau misalnya A-nya 3 ini paling baik. Karena apa? Pengembalian pinjaman nih nggak diragukan, berarti resiko terhadap pengembalian pinjaman ini kecil sekali, resikonya kecil. Nah, kebalikannya untuk yang CC, DD ini resikonya sangat besar. Jadi dalam pemeringkatan obligasi ini juga disertai dengan outlook. Outlook itu apa? Ini terdiri dari 3. Ada positif, stabil, dan negatif. Jadi artinya kalau misalnya nih kayak AA+, jadi peluang untuk mengalami peningkatan peringkat di masa adanya peluang untuk adanya naik peringkat di masa yang akan datang. Kalau negatif berarti berpeluang turun, kalau stabil ya peluangnya tetap. Jadi pemeringkatan ini itu dianggap sebagai acuan bagaimana investor atau investor asing lah melihat peluang investasi yang ada di Indonesia itu seperti apa. Oke, berikutnya ke valuation accounting for bonds. Jadi di sini ini adalah perhitungan bunga yang akan dibayarkan kepada investor dan juga perhitungan bunga yang akan dicatat sebagai interest expense. Nah, kalau misalnya bunga yang dibayarkan kepada investor, kita bisa cari nih dari stated rate atau misalnya jadi ini bunga kupon, bunga yang ada apa? Pokoknya di sertifikat obligasi dikali dengan face value of the bonds, maksudnya dikali dengan nilai nominal. Face value itu nilai yang ada di obligasi tersebut. Oke, ini cara mencarinya. Terus kalau misalnya yang dicatat sebagai beban bunga, ini kalian bisa cari dari market rate atau bunga pasar dikalikan dengan carrying value of the bonds. Jadi nilai tercatat dari obligasi. Nanti kalian cari dulu nilai tercatat obligasinya tuh berapa, baru dikalikan dengan market rate-nya. Jangan kebalik ya. Biasanya nih, ini penting dalam mengetahui bunga mana yang akan dikalikan. Apakah dia untuk pembayaran bunga atau dia sebagai interest expense. Oke, yang berikutnya di sini asumsi rate. Jadi di sini ada asumsi stated rate-nya itu adalah 8%. Nah, di sini market interest rate-nya itu ada 6%, 8%, dan 10%. Berarti kalau bagaimana nih obligasi dijual kalau market interest-nya ini seperti ini. Nah, ini
Kalau yang 6% dia premium, kalau yang 8% dia par. Jadi kalau premium itu kan di atas nilai nominal. Tadi kan saya bilang kalau par value berarti obligasi ini akan dijual sama dengan nilai nominalnya. Terus kalau yang di atas interest marketnya di atas stated rate ini nanti akan dijual dengan nilai diskon atau di bawah dari nilai nominalnya. Jadi maksudnya apa di sini? Jadi kita ambil aja contoh yang pertama nih. Contoh yang pertama ini kan stated rate-nya itu kan 8%, market rate-nya 6%. Nah, di sini imbal balik bunga yang akan diberikan kepada investor ternyata ini lebih tinggi sebesar 8% daripada yang investor perkirakan sebesar 6%. Nah, tentunya penawaran ini itu dianggap menarik oleh investor karena banyak karena ini diburu gitu kan, banyak investor yang tertarik, maka nilai jualnya juga akan semakin naik atau di atas dari nilai nominalnya. Oke, nah ini juga nih semua ini jadi kalau misalnya kalian ketemu soal atau ketemu nanti di apa pas latihan kalian menemukan kalau stated rate-nya itu 8%, terus kalau interest market-nya itu lebih rendah atau sama atau lebih tinggi, apakah benar? Apakah benar dia dijual di nilai premium, par, diskon? Apakah ini sudah pasti? Nah, sebenarnya ini bisa diketahui pada saat kalian mencari nilai penerbitan. Kan nilai penerbitan itu kan nilai present, jadi perhitungan present value. Jadi kalian bisa menemukan ini pada perhitungan present value. Nah, ini seperti apa? Nah, di sini menghitung nilai penerbitan obligasi. Jadi, untuk penerbitan obligasi, kita harus tahu nih nilai present value dari obligasi tersebut berapa. Nah, untuk mencari nilai present value, ini kita mencarinya present value dari prinsipal atau pokok obligasinya dan present value dari interestnya, dari bunganya. Kalau dari prinsipal, jadi kalikan nilai nominal dikalikan dengan present value future. Jadi cara mencarinya itu nanti kalian bisa lihat di tabel present value. Cara mencarinya tarik garis market rate dan periode. Periodenya ini adalah periode pembayaran bunga. Kalau misalnya dia setahun dan bagaimana kalau dia setengah tahun. Jadi kalau setengah tahun berarti 1 tahun itu ada 2 kali pembayaran bunga. Ini seperti apa? Kalau misalnya present value dari interest, kalian cari dulu berapa sih bunga yang dibayarkan. Tadi kan bunga yang dibayarkan ini kalian carinya dari bunga kupon dikali nilai nominal. Nah, setelah tahu nih berapa bunga yang dibayarkan setiap periodenya, baru dikalikan dengan present value ordinary annuity. Cara mencari di tabelnya juga sama. Dari market rate, terus tarik garis periodenya berapa, periode pembayaran bunga. Nah, dijumlahkan dapatlah present value. Jadi ini yang nantinya nilai ini akan dicatat pada saat penerbitan. Pencatatan obligasi, jadi di sini yang paling untuk pencatatan ada 3, jadi pada saat penerbitan, pada saat pembayaran bunga, pada saat pelunasan. Bu, kalau misalnya ada tuh penyesuaian, nah itu penyesuaian kalau misalnya bunganya sudah diakui tapi belum dibayarkan, itu seperti apa. Nah, ini ada 3, jadi kalau pada saat penerbitan, kalian hanya mencatat cash pada bonds payable. Terus pada saat pembayaran bunga, interest expense pada cash. Pada saat pelunasan ya bonds payable pada cash. Nah, untuk pelunasan ini kan biasanya ada harga pelunasan. Nanti selisihnya dari sini ini biasanya adanya keuntungan atau kerugian dari pelunasan obligasi. Baik, di sini ada soal. Ada soal untuk ilustrasinya Santos. Dia menerbitkan obligasi senilai $100.000 tertanggal 1 Januari 2019 yang akan jatuh tempo dalam 5 tahun dengan hutang bunga 9% tiap tahunnya. Jadi pembayaran bunganya ini setiap tahun annually pada tanggal 1 Januari. Jadi setiap tanggal 1 Januari.
Pada saat penerbitan, suku bunga pasar obligasi tersebut adalah 9%. Nah, tadi kalau kita lihat dari tabel yang tadi, kalau misalnya nilai stated rate-nya itu sama dengan market rate-nya, maka dia akan diterbitkan pada nilai parnya atau sama dengan nilai nominalnya. Jadi kalau nilai nominalnya nih 100.000, berarti nanti nilai penerbitannya 100.000. Apakah benar? Ini bisa dibuktikan dengan kalian mencari nilai present value-nya. Nah, tadi untuk mencari, kita cari present value dari principal dan present value dari interest-nya. Oke, principal dan nilai nominal dikali dengan tabel. Present value future atau tabel 62. Kalian bisa temukan ya, tabel 62. Jadi di sini 100 dikalikan 0,64 sekian, dapatnya 64.993. Nah, present value dari interest-nya seperti apa? Kita cari dulu kan tadi. Nilai nominal dikalikan dengan bunga pokoknya. Bunga pokoknya kebetulan nih sama, jadi jangan terbalik ya. Untuk mencari tabel, itu kalian cari dengan bunga pasar, bukan bunga pokok. Kalau misalnya untuk mencari pembayaran bunga, kalian carinya dikalikannya dari bunga pokoknya. Oke, berarti bunga pokoknya berapa? 100.000 dikalikan 9%. 9.000 dikalikan dengan tabel PVFOA-nya, Ordinary Annuity atau tabel 64. Nah, kalian tarik garis tuh. Periodenya berapa? 5 ya. Periodenya 5, bunganya 9%. Noli kan? Nah, berarti 3,88 sekian. Dikalikan jadi 35.007. Nah, ini dijumlah. Apakah benar penjumlahan ini kalau misalnya bunga stated-nya sama dengan bunga market-nya, apakah dia sama nilainya diterbitkan pada nilai par-nya? Nah, ternyata setelah dijumlah, present value-nya sama ternyata. Berarti terbukti ya, pada saat bunganya sama, dia akan diterbitkan pada nilai par atau sebesar nilai nominalnya. Oke, lanjut ke jurnal. Nah, ini jurnal pada tanggal 1 Januari 2019. Berarti pada 1 Januari ini kan pada tanggal penerbitan. Berarti jurnalnya kas pada bonds payable. Senilai berapa? Senilai 100.000. Jadi yang kalian masukkan di sini, ini bukan nilai nominal dari si wesel, tapi ini adalah nilai present value yang sudah kalian hitung sebesar 100.000. Oke, yang berikutnya di sini jurnal entry untuk mencatat tanggal 31 Desember 2019. Nah, kenapa kita harus uh, mengakui bunga, aku kan mengakui bunga, karena ini sudah dari tanggal saat ini udah setahun. Nah, bunga itu kan tadi saya bilang untuk bunga itu biasanya pengakuannya itu untuk 1 tahun. Nah, karena ini pembayarannya belum terjadi, pembayaran baru tanggal 1 Januari yang berikutnya atau tahun 2020, maka di tanggal 31 Desember dia harus dicatat nih sebagai beban bunga, tapi belum dibayar. Nah, pencatatannya interest expense pada interest payable sebesar 9.000. 9.000 ini dari mana? 9.000 itu dari nilai nominal dikalikan dengan bunga pokok, bukan bunga market ya, bunga pokok dari obligasi. Oke, yang berikutnya, pada saat pembayaran pertama di tanggal 1 Januari 2020. Berarti kita menjurnal interest payable pada cash. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Bond issued at discount. Berarti kalau discount ini di bawah dari nilai nominalnya. Di sini nilai nominalnya sama ya, deh. Ini asumsinya sama. Jadi dia nominalnya 100.000, berarti kalau diskon di bawah nilai nominal berarti kurang dari 100.000 pada saat penerbitannya atau present value-nya. Nah, tadi juga di tabel diperlihatkan kalau misalnya dia diterbitkan dengan diskon, ini pasti market rate-nya ini tinggi. Jadi si investor tuh akan memberikan atau mengharapkan bunga yang tinggi karena resikonya besar kan. Oke, berarti di sini contohnya harga pasar obligasi adalah 11%. Nah, bisa kita buktikan
saat kita menghitung present value. Oke, kita hitung present value sekarang. Present value dari prinsipal. Nah, tadi nilai nominalnya 100.000. Berarti kita tarik garis. 100.000 dikalikan tabelnya 5 periode, periodenya 5, tarik garis 11%. Ketemulah angka 0,5 sekian. Dikalikan dengan 100.000 jadi 59.345. Oke, sekarang present value dari interest payment-nya. Berarti 100.000 dikalikan nih bunga pokoknya 9%, gitu kan? 9.000 dikalikan dengan tabel. Cara mencarinya juga sama tabelnya. 11% ditarik garis periodenya 5 tahun. Oke, dapatnya 33.200 sekian. Nah, ini dijumlah. Benar nggak sih present value-nya itu di bawah nilai nominalnya? Nah, ternyata setelah dijumlah, nilainya 92. Jadi terbukti ya, kalau misalnya bunga pasarnya itu lebih tinggi daripada bunga pokok dari obligasi, maka dia akan diterbitkan pada nilai diskonto atau di bawah nilai nominal dari si obligasi. Oke, sekarang kita jurnal pada tanggal penerbitan 1 Januari 2019. Berarti penerbitannya cash pada bonds payable 92.000 sekian. Pada saat pengakuan bunga di tanggal 31 Desember 2019. Nah, ini interest expense. Tadi nilai tercatatnya kan 92 kan? 92 sekian dikalikan dengan market rate 11%. Oke, di sini kalau diskon nanti ada selisih dari interest expense dan bunga yang akan dibayarkan. Jadi bunga yang dibayarkan itu sebesar 9.000, tapi interest expense-nya yang dicatat sebesar 10.000 sekian. Nah, ini bonds payable, ini adalah amortisasi dari, kita menghitung di sini amortisasi dari, ya ini, amortisasi diskon dari obligasi tersebut. Sebesar berapa selisihnya? 1.187. Yang berikutnya, nah ini pada saat kapan sih obligasi dijual kurang dari nilai nominal atau pada saat diskon? Nah, yang ini pada saat investor menuntut tingkat bunga yang lebih tinggi daripada tingkat bunga yang ditetapkan. Jadi memang ya, pada saat obligasi itu resikonya, jadi kalau misalnya resikonya tinggi terhadap obligasi tersebut, jadi investor ini menuntut bunga yang tinggi biasanya daripada bunga yang penerbit berikan. Nah, biasanya terjadi karena investor mengakui atau dapat memperoleh rate yang lebih tinggi pada investasi alternatif dengan risiko yang sama. Maka di sini dapat mengakibatkan diterbitkannya kurang dari nilai nominal ya. Terus yang berikutnya lagi, mungkin karena tidak dapat merubah bunga yang ditetapkan sehingga investor menolak untuk membayar nilai nominal obligasi, makanya penerbitannya di bawah nilai nominalnya. Terus investor menerima bunga pada tingkat bunga yang ditetapkan, dihitung berdasarkan nilai nominal, tetapi mereka sebenarnya memperoleh suku bunga efektif karena mereka membayar kurang atau lebih kecil daripada nilai nominal obligasi. Oke, itu adalah obligasi yang diterbitkan pada saat diskonto atau lebih kecil daripada nilai nominalnya. Oke, sampai di sini dulu untuk penjelasan atau video yang pertama mengenai obligasi.
Yang pembahasan berikutnya atau video berikutnya kita akan membahas mengenai effective interest method. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.